Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung A5 yang mengalami tidak bisa di charging. Apabila kita punya handphone Samsung yang konektor chargernya rusak, kita bisa cek. Apabila sudah gundul misalnya, kita harus lakukan penggantian. Nah, untuk Samsung A5 ini tidak bisa kita mengganti konektor USB-nya saja seperti ini, USB ini saja. Kita harus ganti satu set menggunakan papan fleksibel USB. Jadi penggantiannya mungkin kalau misalnya di jasa di servis mungkin agak lumayan, karena dia resiko untuk pengelepasan atau untuk penggantian USB-nya ini harus melepas pembongkarannya, harus melepas LCD-nya. Mungkin resiko LCD rusak, jadi dia sudah siapkan untuk penggantian LCD. Jadi biayanya akan bertambah mahal sedikit. Jadi kalau misalnya kita pengen mau ganti sendiri, apabila kita mempunyai kemampuan, keyakinan buat kita mungkin bisa kita terapkan untuk penggantian ataupun memperbaiki Samsung A5 kita yang tidak bisa mengecas. Jadi kita beli spare partnya di online, kemudian kita lakukan pembongkaran. Kalau misalnya terjadi LCD pecah, kita bisa beli lagi untuk LCD-nya. Jadi mungkin itu untuk resiko untuk penggantian atau pembongkaran Samsung A5 ini jadi cukup ribet sedikit dibanding kita mengganti di service center ataupun di jasa servis. Jadi biaya akan menjadi besar karena resiko yang dia tanggung. Jadi kalau misalnya kita bisa memperbaiki sendiri, apa salahnya kita belajar di video ini, kita sudah tutorial kan. Nah, untuk membongkarnya teman-teman bisa cek di channel YouTube Bang Dery Tutorial. Di sana di servis Samsung, cara bongkar Samsung A5 itu di sana sudah komplit. Nah, kita sekarang tutorial bagaimana cara mengganti ataupun mengatasi Samsung A5 yang tidak bisa mengecas, apa yang kita harus lakukan ataupun apa yang harus kita perbaiki. Setelah terbongkar seperti ini, kita lepas untuk baterai on off, kita lepas volume atas bawah kita lepas juga, kemudian antena kita lepas, kemudian antena bagian bawah kita lepas juga. Kita congkel menggunakan kartel. Kalau misalnya agak susah, jangan menggunakan, nanti lepas. Kita dorong seperti ini, sudah lepas. Baru kita melepas, setelah ini lepas volume, baterai, kemudian power kita lepas. Ini antena sudah kita lepas. Saatnya kita melepas fleksibel di bagian bawah mesin ini. Kita congkel menggunakan ini bekas kartu ATM. Kita buka sedikit seperti ini, buka pelan-pelan saja. Kemudian kita bisa melihat di bagian bawah itu ada fleksibel. Kita angkat sedikit pelan-pelan terus. Kita dorong saja fleksibelnya, ini kita masukkan sambil kita tekan. Nah ini seperti itu. Jadi jangan menggunakan besi atau logam, cukup menggunakan ini saja. Nah, kita sudah lepas begitu. Kemudian kita bisa angkat PCB mesinnya, hati-hati. Nah ini sudah lepas, asal ini untuk volume, power sudah kita lepas, ini baterai sudah kita lepas, volume sudah kita lepas, antena sudah kita lepas. Ini LCD kita lepas sudah, ini karena LCD nya. Nah, setelah selesai, ini yang kita harus ganti. Dia menjadi satu antara konektor charger, mic, ini yang segi 4 ini, kemudian ini apa namanya ini, jack handset. Nah, setelah itu bisa kita congkel begini saja. Nah, dia menjadi satu dengan tombol ini, jadi kita harus lepas dulu. Ini juga kita harus lepas kalau misalnya melakukan penggantian. Ini ada menjadi satu. Nah, jadi tombol fleksibelnya ini, konektor charger ini kalau misalnya rusak, jadi kita harus mengganti satu set keseluruhan, baik konektor USB, jack handset, konektor charger, mic, kemudian tombol ini. Jadi kita harus lepas semua ini, dia menjadi satu seperti itu. Jadi memang agak ribet, jadi sesuai harganya mahal. Jadi teman-teman bisa cek, ini namanya fleksibel USB
Samsung A5. Nah, di situ sudah tampil biasanya. Mungkin harganya agak beda sedikit dibanding dengan handphone Xiaomi ataupun Oppo ataupun Vivo, karena dia seperti ini. Ini masih mending bisa kita ganti seperti ini dibanding dengan handphone Samsung tipe seri yang lainnya biasanya menjadi satu dengan mesin. Jadi kita harus menggunakan blower, tidak seperti ini. Ini masih agak lumayan mudah untuk cara penggantian, asal kita beri satu set, kita copot saja, kita pasang seperti ini. Ini kita tempel bagian atas, setelah itu kita tekuk segini. Ini adalah ini dari satu ini dilem saja. Ini karena ini masih bagus, jadi kita tutorialkan saja ini. Nah, ini biasanya kalau misalnya tidak masuk air mungkin aman, tidak konslet di bagian sini. USB-nya tidak masalah karena dia dilem untuk kaki-kakinya. Tapi yang masalah biasanya kalau patah di sini. Nah, ini kalau patah ini juga kotor sekali, banyak debu. Jadi mungkin casnya masih masuk ini, tapi kalau misalnya sudah patah, nah itu agak repot, kita harus lakukan penggantian satu set. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, cara mengatasi Samsung A5 yang mengalami tidak bisa ngecas. Kita harus ganti satu set seperti ini, dia menjadi satu handset, konektor charger, mic beserta tombol back dan resetnya, ini dia menjadi satu. Kemudian tombol home tengah dia menjadi satu. Jadi kalau misalnya harganya mungkin agak mahal sedikit, nanti teman-teman bisa cek di online. Untuk cara pasangnya mudah, tinggal kita pasang seperti biasa. Ini kita rakit dulu, ini kita masukkan dulu seperti ini. Ini antena kita pasang seperti ini. Memang Samsungnya agak ribet daripada handphone yang merek Xiaomi ataupun Vivo. Ini agak menyiksa sedikit. Nah, untuk bagian bawah tinggal kita tekan saja karena dia pas bagian. Nah, sampai ada bunyi kletek biasanya sudah masuk. Antena jangan lupa dipasang, hanya antena untuk menangkap sinyal. Ini pasangnya juga mudah, kalau misalnya ada bunyi tek berarti masuk. Nah, ini masuk. Kemudian ini tombol volume atas bawah kita tekan saja. Ini tombol power kita tekan saja. Kemudian antena kita pasang seperti itu. Nah, ini sampai ada bunyi. Kemudian baterai kita pasang. Ini sudah selesai untuk pemasangannya. Tinggal kita pasang di papan PCB nya. Bersihkan dulu. Ini kita bersihkan karena kita pasang langsung, banyak bekas debu. Dan bagian atas juga pasangnya sudah, ini sudah kita tekan tadi. Antena sudah kita pasang, baterai sudah kita pasang. Selanjutnya untuk pemasangan terakhir kita pasang seperti ini. Nah, kita usahakan bagian bawah terlebih dahulu karena dia ada untuk konektor chargernya. Nah, baru bagian atas, terakhir baru bagian atas, kita tekan saja. Ini sudah selesai, langsung kita baut. Ini untuk pengeleman LCD kita harus siapkan juga. Untuk pengeleman LCD ini adalah lem LCD khusus, mereknya Zanida, terserah. Untuk warna terserah, warna hitam ataupun warna clear seperti ini. Untuk kemasan terserah, ini yang 50 mili. Di tempat kita nih harganya 20.000. Kalau yang kecil mungkin harganya lebih murah, tapi kalau untuk online nanti tambah ongkos kirim saja. Kemudian LCD sudah kita siapkan nantinya. Kemudian kita baut, sudah selesai. Mungkin ini saja tutorial cara mengatasi Samsung A5 yang tidak bisa charger. Mudah, tapi resiko yang kita harus tanggung kalau misalnya rusak konektor charger LCD, kita sudah harus siapkan biayanya. Kemudian alatnya ini mungkin lebih mahal sedikit dibanding dengan Xiaomi, Vivo ataupun Asus ataupun Oppo, agak beda, mungkin harga lebih mahal. Nah, memang sesuai untuk Samsung spare partnya agak mahal sedikit, tapi semuanya ada. Dibanding kita servis di service center
harganya selangit, jadi kita bisa perbaiki sendiri apabila mengalami Samsung kita terkendala seperti masuk air ataupun tidak mengecas seperti ini. Ini kita tutorialkan semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya video ataupun audio, cahaya ataupun tata bahasa yang kurang begitu sempurna, tapi kita pengennya semaksimal mungkin, sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi inilah yang bisa kita tutorialkan, kita bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.